Halo semua, saya Ananta Aulia Rahman Nasution dengan NIM 234110172. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai search algorithm pada kecerdasan buatan. Search algorithm atau algoritma pencarian merupakan elemen yang penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dalam penerapannya, algoritma ini digunakan untuk menemukan solusi terbaik atau menentukan keputusan yang paling optimal dalam menyelesaikan berbagai masalah, dengan kemampuan untuk menelusuri berbagai kemungkinan secara efisien. Algoritma pencarian memungkinkan sistem AI beroperasi secara lebih cerdas dan efektif dalam berbagai situasi. Jenis-jenisnya terdapat uniformed search algorithm dan deformed search algorithm. Uniformed algorithm atau juga dikenal sebagai blind search adalah algoritma pencarian yang tidak memiliki pengetahuan tambahan tentang masalah yang sedang dipecahkan, selain informasi dasar tentang struktur masalah itu sendiri, seperti node, suksesor, atau goal state. Algoritma ini tidak menggunakan informasi atau petunjuk apapun mengenai seberapa dekat suatu node dengan solusi atau goalnya. Mereka hanya mengeksplorasi kemungkinan solusi secara menyeluruh tanpa preferensi tertentu. Berikut adalah beberapa algoritma dalam Uninformed Search. Yang pertama adalah ada Breadth First Search atau BFS, yang kedua ada Depth First Search atau DFS, yang ketiga Depth Limited Search, yang keempat Iterative Deepening Depth First Search, yang kelima Uniform Cost Search atau UCS, yang keenam Bidirectional Search. Yang pertama, Breadth First Search atau BFS. BFS algoritma ini menggunakan pendekatan di mana langkah awalnya adalah memperluas node akar atau root node. Setelah itu, semua penerus dari node akar juga diperluas. Proses ini diulang secara bertahap hingga mencapai node down atau node div, yaitu node yang berada di level paling bawah dan tidak memiliki penerus lagi. Di sini terdapat graf untuk breadth first search. Pertama-tama dimulai dari node akar yaitu S, lalu menuju titik A, lalu menuju titik B yang berada pada level yang sama yaitu level 1, lalu menuju titik C, lalu menuju titik D, titik G, titik H, sehingga keseluruhan level 2. Karena tidak ada lagi yang memiliki tingkatan yang sama, maka dia akan menurun ke level ketiga, yaitu titik E, titik F, titik I, lalu menuju titik K. Yang kedua, Depth First Search atau DFS. DFS adalah algoritma pencarian yang mengeksplorasi suatu per, ruang pencarian dengan cara menyelami sedalam mungkin pada setiap cabang sebelum berpindah ke cabang lain. Dalam prosesnya, algoritma ini akan mengunjungi semua simpul di satu cabang hingga mencapai simpul daun atau leaf node, atau tidak ada lagi simpul yang bisa diperluas. Setelah mencapai titik tersebut, DFS akan kembali ke simpul sebelumnya atau backtrack dan melanjutkan pencarian ke cabang berikutnya. Karena karakteristiknya ini, DFS sangat berguna dalam menyelesaikan masalah yang memiliki banyak kemungkinan solusi, terutama ketika struktur data yang digunakan adalah graf atau pohon. Ini adalah graf untuk depth first search. Pertama, dimulai dari akar S, lalu karena dia akan mencari kedalaman terlebih dahulu, maka dia akan menuju titik A, lalu terdapat dua pilihan yaitu B dan C. Tentu saja dia akan menuju ke titik B, lalu dia akan menuju ke titik D. Karena titik D sudah tidak memiliki bawahan lagi, dia akan berpindah ke titik E, lalu dari titik E, karena titik E tidak mempunyai lagi bawahan, maka dia akan
maka dia akan backtrack dan menuju ke titik C. Dari titik C, dia akan menuju ke titik G. Yang ketiga, Depth Limited Search atau DLS. DLS adalah varian dari algoritma Depth First Search atau DFS yang mengatasi masalah yang mungkin muncul pada DFS seperti infinite state space. Dalam DLS, pencarian dilakukan dengan membatasi kedalaman maksimum yang dapat dicapai selama eksplorasi. Ini berarti bahwa algoritma hanya akan menjelajahi cabang hingga kedalaman tertentu dan akan menghentikan pencarian pada node yang melebihi batas tersebut. Berikut adalah graf Pak untuk depth limited search. Jika dilihat pada gambar, di sini terdapat pembatasan untuk pembatasan dua. Terdapat pembatasan dua, ya. Pertama dimulai dari akar S, lalu menuju ke titik A, lalu menuju ke titik C, lalu kita tidak bisa menuju ke titik E ataupun F karena pembatasan. Lalu karena pembatasan, lalu ia akan berpindah ke titik D. Karena titik D sudah tidak memiliki karena titik D sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada lagi, dia akan berpindah ke titik B, lalu menuju I, lalu menuju J. Selanjutnya, yang ketiga, yang keempat, iteratif deepening depth first search atau IDS. IDS adalah strategi pencarian yang menggabungkan keunggulan depth first search atau DFS dan depth limited search atau DLS. IDS dirancang untuk menemukan kedalaman batas yang optimal dengan cara bertahap. Proses pencarian dimulai dengan menetapkan batas kedalaman awal pada 0, kemudian secara bertahap batas kedalaman menjadi 1, terus ditambah jadi 2, dan seterusnya hingga mencapai goal state. Berikut adalah graf untuk iteratif deepening depth first search. Pada iterasi pertama, kedalaman akan 0. Kedalaman akan 0. Jadi iterasi pertama hanya mendapatkan titik A. Pada iterasi kedua, kedalaman akan ditambah menjadi 1. Sehingga mendapatkan titik A, titik B, titik C. Pada iterasi ketiga, kedalaman bertambah menjadi 2. Sehingga mendapatkan titik A, titik B, titik D, titik E, titik titik E, titik C, titik F, dan titik G. Pada iterasi keempat, kedalamannya pun bertambah menjadi 3. Sehingga mendapatkan titik A, titik B, titik D, titik H, titik I, titik E, titik C, titik F, titik K, titik G. Yang kelima, Uniform Cost Search atau UCS. UCS adalah salah satu algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur dengan biaya terendah dalam sebuah graf atau pohon. Berbeda dengan algoritma pencarian lainnya seperti breadth first search yang hanya mempertimbangkan jumlah langkah atau kedalaman. UCS memperhitungkan biaya atau bobot setiap langkah menuju solusi. Algoritma ini cocok digunakan ketika langkah dalam proses pencarian memiliki biaya yang berbeda-beda. Berikut adalah graf untuk Uniform Cost Search. Pertama akan dimulai dari root S, lalu akan menuju, lalu terdapat dua pilihan, yaitu A yang bernilai 1, B bernilai 4. Dengan menggunakan algoritma Uniform Cost Search, maka dia akan memilih ke titik A yang menilai lebih kecil yang menilai lebih kecil daripada B, yaitu 4. Dia akan menuju ke titik A,
Lalu terdapat pilihan lagi, yaitu titik C dan titik D. Titik C yang bernilai 3 dan titik D yang bernilai 2. Maka dia tentu saja akan memilih titik D karena titik D lebih kecil daripada titik C. Selanjutnya, dia akan menuju titik G, yaitu karena titik G karena itu merupakan goal. Yang keenam, bidirectional search. Bidirectional search adalah metode pencarian yang melibatkan dua pencarian yang dijalankan secara bersamaan dari dua arah yang berlawanan. Satu pencarian dilakukan forward dari initial state menuju goal, sementara pencarian lain dilakukan secara backward dari goal menuju initial state. Tujuan utama dari strategi ini adalah agar kedua pencarian bertemu di tengah-tengah, yaitu pada simpul node yang sama, sehingga dapat mengurangi jumlah total simpul yang harus dieksplorasi, membuat pencarian lebih efisien, lebih cepat dan efisien. Berikut adalah graf. Berikut adalah graf untuk contoh graf untuk bidirectional search. Jadi yang kita lihat di sini terdapat root node yaitu 1, terdapat goal node yaitu 16, terdapat intersection node yaitu 9. Pada root node, dia akan melakukan forward dari 1 menuju ke 9. Pada goal node, dia akan melakukan backward yaitu dari 16 menuju ke 9. Sehingga forward dan backward ini akan bertemu pada satu titik yaitu titik 9, intersection node. Informat search algorithm atau heuristic search adalah algoritma yang menggunakan informasi atau pengetahuan tambahan tentang masalah untuk memandu proses pencarian. Informasi ini biasanya berupa fungsi heuristik yang memberi perkiraan tentang seberapa dekat suatu node dengan goal state. Algoritma informat search lebih efisien karena mereka menggunakan informasi tersebut untuk memilih jalur yang paling menjanjikan menuju solusi sehingga tidak harus mengeksplorasi setiap kemungkinan. Dalam informat algoritma dalam informat search terdapat dua algoritma yaitu greedy best first search. Yang kedua ada A star search. Yang pertama, greedy best first search adalah algoritma pencarian yang cepat dan efisien karena menggunakan pendekatan heuristik. Namun algoritma ini tidak menjamin solusi optimal dan bisa saja menghasilkan jalur yang kurang efisien. Meskipun demikian, greedy best first search tetap efektif dalam kasus di mana solusi cepat lebih diutamakan daripada solusi yang optimal. Berikut adalah skema untuk greedy best first search. Pertama, dia akan mulai dari A. Jadi dari A ada jalur langsung ke node, ada jalur, ada pilihan untuk ke B yaitu bernilai 32, ada pilihan untuk ke C yaitu bernilai 25, ada D bernilai 35. Dengan menggunakan greedy best first search, dia akan memilih yang paling kecil yaitu eh, titik C. Lalu dari titik C terdapat pilihan lagi yaitu titik F yang bernilai 17, titik E yang bernilai 19. Dengan algoritma tersebut kita akan memilih titik F karena bernilai 17 lebih kecil daripada 19. Lalu langsung menuju titik G yang bernilai 0. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan algoritma ini kita mendapatkan dari A menuju ke titik C, menuju ke titik F, menuju ke titik G. Yang kedua,
A-star search. A-star search adalah algoritma pencarian yang mengombinasikan kelebihan dari uniform cost search dan greedy best first search. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik untuk memperkirakan jarak menuju goal, sembari mempertimbangkan biaya aktual yang sudah dikeluarkan untuk mencapai simpul atau node saat ini. Pendekatan ini memungkinkan Astar untuk mencari jalur secara efisien dan memastikan solusi yang ditemukan adalah solusi optimal, asalkan fungsi heuristiknya akurat. Berikut adalah contoh pada Astar search algorithm. Pertama, inisialisasi open list. Letakkan simpul awal pada open list. Terus ini inisialisasi close list. Selanjutnya mengikuti langkah-langkah berikut sampai open list tidak kosong. Temukan simpul dengan F terkecil pada open list dan beri nama Q. Hapus Q dari open list. Generate 8 turunan Q dan tetapkan Q sebagai induknya untuk setiap keturunan. Jika menemukan penerus adalah tujuannya, pencarian dihentikan. Jika tidak, hitung G dan H untuk penerusnya. Penerus G sama dengan Q dikali G ditambah jarak yang dihitung antara penerus dan Q. Suksesor H sama dengan jarak terhitung antara suksesor dan tujuan. Penerus F sama dengan penerus G ditambah penerus H. Lewati penerus ini jika node dalam daftar open dengan lokasi yang sama, tetapi nilai F lebih rendah dari penggantinya. Lewati penerus jika ada simpul dalam cost list dengan posisi yang sama dengan penerus tetapi nilai F lebih rendah. Jika tidak, tambahkan simpul ke ujung open list untuk loop. Push Q ke dalam close list dan akhiri loop sementara. Mungkin ini saja. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.